Yaitu tadi yang menjadi tanda tanya besar, apa yang menjadi sikap dan juga langkah dari Indonesia setelah sebelumnya Indonesia menolak untuk memberikan visa kepada atlet Israel yang akan bertanding di kejuaraan dunia senam artistik 2025. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah ada pakar dari hukum bisnis internasional Profesor Aryawan Gunadi. Selamat malam Prof. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, dan juga kami juga akan menyapa staf khusus Menpora Samara Amani. Selamat malam Mbak Samara. Selamat malam Mbak, selamat malam teman-teman di studio dan yang hadir online. Ya, dan juga kami akan menyapa lalu Hadrian Irvani yang merupakan Wakil Ketua Umum Komisi 10 DPR RI. Selamat malam Bang Hadrian. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi perbincangan yang menarik ya Bapak Ibu, karena kita ketahui bersama bahwa langkah dari Indonesia yang memberikan penolakan terhadap atlet Israel untuk mendapatkan visa dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025 ini juga berbuntut panjang dengan adanya sikap dari IOC. Mbak Samara, kami boleh mengetahui sebenarnya bagaimana latar belakang dan juga apa sikap dari pemerintah, Mbak Samara? Ya, terima kasih. Saya kira nomor satu tentu sebagai bangsa, kita semua menyadari bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah persoalan kemanusiaan yang tentu menjadi catatan penting bagi kita. Jadi tentu kita pastinya berdiri bersama kemanusiaan, ya kan? Kemanusiaan itu pasti yang utama untuk kita. Namun juga kami tidak ada prejudis, kami tidak ada diskriminasi, dan karena itu kami juga tidak bisa memberikan perlakuan khusus gitu bagi negara-negara tertentu. Dan kami ya tentu gitu ya, meskipun apapun itu kami berpegang pada prinsip sesuai Undang-Undang Dasar 45, sesuai konstitusi kita untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, melaksanakan ketertiban dunia gitu ya. Dan tentu kita juga memikirkan kepentingan publik gitu dalam setiap penyelenggaraan event internasional gitu, event olahraga internasional. Dan memang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi itu memang posisi yang kami pegang. Tentu saja kami bisa dilihat ya kejuaraan dunia selama ini selalu berjalan dengan baik di Indonesia gitu ya. Indonesia selalu menjadi tuan rumah yang baik, pun kejuaraan dunia gimnastik yang saat ini sedang berlangsung di Jakarta juga berlangsung dengan baik. Tapi memang tentu saja kami memiliki prinsip-prinsip yang harus kami pegang teguh gitu ya. Baik, Bang lalu Hadrian, kami ingin juga mendapat bagaimana pendapat Anda tentang langkah dari pemerintah ini. Silakan. Baik Mbak Windy, jadi kami di Komisi 10 sangat setuju dari awal-awal persoalan ini bergulir juga kami ikut mensupport apa yang langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, kami setuju karena pertama kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian yang kedua, negara kita sesuai dengan konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, oleh sebab itu sebagai solidaritas dan komitmen teguh untuk mengakui kemerdekaan Palestina, maka kami sepakat bahwa pemerintah tidak mengeluarkan visa untuk atlet senam Israel tersebut. Nah, berikutnya tentu terkait dengan IOC ini kan di dalam suratnya itu kan rekomendasi, belum merupakan keputusan final. Kemudian masih ada ruang diskusi, masih ada ruang diplomasi. Dan jangan lupa bahwa Menpora kita ini kan juga member IOC. Ya, beliau lebih paham lah bagaimana cara untuk mengkomunikasikan ini sehingga masing-masing federasi olahraga dunia ini pasti akan memberikan kesempatan lah kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Nah, kemudian beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Menpora tadi di konferensi persnya juga sudah sangat jelas bahwa posisi kita hari ini dunia internasional masih percaya bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Demikian Mbak Windy. Baik, Prof. Aryawan, ini menjadi perbincangan yang menarik karena kita ketahui apakah sikap dari pemerintah ini juga menunjukkan bagaimana sikap kita di politik luar negeri, Prof. Aryawan. Iya. Artinya tadi menyambung tadi Mbak Windy dan pemirsa TV One, kalau dilihat by law-nya itu kan memang terakhir itu kan dari IOC membuat beberapa rekomendasi, which is ini belum begitu final. Ya.
Artinya kita diminta untuk mengakhiri katakanlah komunikasi kita dengan antara NOC dengan pihak yang ada di IOC, tentu dalam kaitannya Indonesia menjadi tuan rumah. Artinya kita agak terhambat mungkin nanti ke depan untuk menjadi tuan rumah baik yang Olimpik maupun yang Youth Olimpik. Yang kedua adalah dimintakan kita juga harus hadir ke sana bersama dengan federasi dari gimnastik untuk bisa berdiskusi dengan Swiss. Artinya kita masih punya peluang dari keputusan dari IOC yang sebetulnya belum final harusnya. Nah, memang keputusan untuk kita penolakan pemberian visa itu kan sudah melalui Court of Sport of Arbitration. Artinya sudah melalui keputusan dari arbitrase di mana ini menolak banding daripada atlet dari Israel. Kita memang tahu bahwa ada lex sportiva, artinya memang olahraga ini kan kalau bisa dihindari dari aspek politik dan sebagainya. Yeah. Nah, tapi apapun yang terjadi kan memang kalau kita lihat dari speech dari Presiden Prabowo di United Nations, bahwa konstitusi kan yang menjadi yang utama lah, Undang-Undang Dasar 45, kita mengutamakan perdamaian keamanan dunia, ketertiban umum dan sebagainya. Untuk itu kita pasti patuh dengan itu. Konstitusi adalah segalanya dan kepentingan nasional adalah di atas segalanya. Artinya adalah sebetulnya ini bukan permanent decision sebetulnya, dan ini masih bisa ditinjau kembali. Makanya ada sejumlah langkah-langkah yang ke depan Indonesia harus lakukan. Artinya walaupun kita agak terhambat untuk menjadi host, ya kan, tuan rumah Olimpik atau Youth Olimpik, tetapi ada upaya-upaya lobby-lobby yang kita bisa lakukan, diplomasi secara international law. Nah, yang kedua adalah kalau dilihat memang ini kan pernah dilakukan sebelumnya waktu kita menolak Piala Dunia U20 kalau nggak salah tahun 2023. Tetapi dengan diplomasi kita mengganti host menjadi Piala Dunia U17. Lalu waktu zaman Pak Presiden Soekarno ketika waktu Asian Games. Nah, itu Asian Games juga kita kan pernah ya yang berkaitan dengan Israel. Jadi kita harapkan bahwa Indonesia ke depan ini bukan satu final decision, tetapi kita bisa memanfaatkan diplomasi internasional dan mengkaji semua regulasi yang ada supaya antara kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri kita dengan event internasional itu kita bisa rapikan sehingga menjadi sesuatu yang baik di mata internasional. Baik, artinya keputusan ini belum bersifat final. Mbak Samara, apakah ada langkah-langkah terdekat yang akan dilakukan oleh pemerintah mengingat ruang diskusi ini masih terbuka? Mbak Samara, mohon ditunggu, nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Itu tadi pemirsa, kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari Menpora Republik Indonesia Erick Thohir yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini IOC telah menutup ruang diskusi. Mbak Samara, apakah ini artinya ruang diskusi tersebut masih terbuka? Apa langkah-langkah yang mungkin akan diambil oleh pemerintah, Mbak Samara? Iya, Mbak. Pertama saya ingin tegaskan lagi yang tadi sudah kita dengar dari Pak Menpora ya, bahwa Indonesia ini masih tetap bisa ikut serta dalam berbagai ajang internasional, termasuk Olimpiade gitu. Kita tetap bisa mengirim kontingen kita dan atlet-atlet kita ke Olimpiade. Jadi tentu kita tetap masih bisa fokus menyiapkan cabur-cabur unggulan kita untuk bersiap pergi ke Olimpiade. Itu tetap masih bisa. Nah, saya ingin sampaikan beberapa poin. Pertama, tentu karena surat IOC itu ada dua hal. Yang pertama, dia memang menunda gitu ya, menunda pembahasan sementara berkaitan dengan Indonesia sebagai tuan rumah dalam berbagai kejuaraan Olimpiade, Youth Olympic, dan event-event di bawah payung Olimpiade tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua, memberikan rekomendasi kepada federasi-federasi internasional atau international federation masing-masing sehingga menjadikan Indonesia perhatian apakah layak menjadi tuan rumah. Jadi potensi kita dalam event-event olahraga internasional yang tidak di bawah payung Olimpiade itu masih terbuka sebenarnya gitu. Dan sampai saat ini sebenarnya ruang negosiasi itu masih ada, masih dibuka. Namun tentu saja kita Indonesia melakukan itu melalui Komite Olimpiade Indonesia atau KOI atau National Olympic Committee, yang memang NOC Indonesia atau KOI itu berada di bawah naungan IOC gitu. Jadi KOI memang menjadi garis terdepan dalam melakukan negosiasi kita dengan IOC hari ini gitu. Jadi kita hormati dan kita dukung proses dan upaya yang sedang dilakukan oleh KOI sehingga mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu, hasil yang maksimal. Kemudian juga
Tadi disampaikan juga oleh Pak Menpora dalam konferensi pers beliau, di mana untuk kedepannya ketika federasi-federasi atau cabur-cabur ingin mengajukan atau ingin melakukan bidding terhadap event internasional, event kejuaraan dunia gitu, di mana kita menjadi tuan rumah, itu harus memberikan informasi kepada Kemenpora mungkin ya 1 tahun sebelum bidding atau 2 tahun sebelum event gitu, untuk menghindari potensi-potensi yang terjadi seperti hari ini gitu, hanya untuk memastikan bahwa kita bisa meminimalisir berbagai potensi resiko. Mungkin itu. Ya, Mbak Samarah, apakah dari KOI sendiri sudah ada tanggal untuk pertemuan bersama dengan IOC dan apa saja persiapan untuk dilakukannya pemaparan, Mbak Samarah? Ya, saya kira saat ini Bapak Ketua Umum KOI, Bapak Okto sedang berada di Timur Tengah. Beliau sedang berupaya untuk kemudian melakukan negosiasi dengan KOI. Tentu kita hormati dan kita tunggu saja nanti apa hasil dan update-nya dari beliau. Yang tentu kami tahu beliau sedang berusaha sebaik-baiknya agar Indonesia juga mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, tentunya pemerintah juga membutuhkan dukungan, termasuk dari salah satunya adalah DPR. Dari Bang Handrian kami ingin mengetahui apakah dari DPR juga akan terus berada di belakang pemerintah, termasuk untuk bertemu dengan kelembagaan yang berada di luar negeri membahas perihal hal ini? Ya, sejak awal kami di Komisi 10 juga sepakat dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Menpora tadi bahwa masih ada ruang diskusi, masih ada ruang diplomasi, maka tentu kepada federasi-federasi olahraga kita ke depan, saya setuju dengan yang disampaikan juga oleh Mbak Samara bahwa jangan terburu-buru menginformasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, jika akan mengadakan event-event internasional yang ada di negara kita. Sehingga ketika terjadi hal-hal seperti ini, maka kita sudah bisa mengantisipasi atau mencari solusi agar jangan sampai persoalan ini mengakibatkan kita di-ban oleh IOC dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, langkah-langkah yang dilakukan, langkah cepat yang dilakukan oleh NOC Indonesia hari ini kami sangat apresiasi, dan tentunya kita sama-sama menunggu, mudah-mudahan hasilnya baik, dan tentu kami masih meyakini bahwa IOC akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan event-event internasional. Kami di Komisi 10 sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenpora hari ini. Baik. Demikian. Prof. Aryawan, artinya dengan tadi disebutkan bahwa ruang diskusi ini masih terbuka, bisa juga kita artikan bahwa atlet Israel ini masih kemungkinan bisa bertanding dalam kejuaraan dunia senam artistik 2025, Prof. Aryawan? Iya, jadi artinya kan kalau dilihat bahwa keputusan kemarin itu berkaitan dengan visa yang dikatakanlah tidak diberikan oleh Indonesia adalah sepenuhnya yurisdiksi atau kewenangan dari pemerintah Indonesia, which is based on law, itu sudah diakomodir dan juga diperkuat dengan putusan dari Court of Sport of Arbitrations. Jadi itu sudah final lah berkaitan dengan hal itu. Nah, berkaitan dengan ke depan akan seperti apanya, tentu kita standingnya kan berdasarkan konstitusi, undang-undang dasar, sampai dengan undang-undang keimigrasian dan aturan nasional yang berlaku, dan itu kepentingan nasional tetap harus kita utamakan. Nah, memang kalau dilihat bahwa lewat Presiden Prabowo kan sudah menyampaikan bahwa ada solusi mengenai two-state solutions berkaitan dengan isu Israel dan Palestina. Artinya ini kita akan lihat dalam perjalanannya seperti apanya, tanpa kita juga harus menyampingkan bahwa ke depan akan ada saja peluang-peluang yang ada. Artinya untuk berkaitan dengan asas non-diskriminatif terhadap orang-orang atau terhadap atlet-atlet yang berlaga di kita, dengan menjunjung tinggi konsep dari Lex Sportiva tadi. Tetapi memang yang paling penting adalah solusi-solusi yang ada itu diberikan. Karena kenapa? Karena ini kan semua sudah by law-nya itu kan sudah clear. Artinya memang tadi sudah disampaikan bahwa IOC itu kan juga mengundang NOC, yaitu KOI-nya Indonesia, dan juga federasi yang ada untuk berdiskusi. Nah, kita harus mengaktifkan diplomasi aktif, terutama di forum-forum internasional, supaya ke depan Indonesia ini bisa punya Indonesian Hosting Sport Policy Brief lah ke depan. Supaya ke depan artinya kalau kita menjadi host, ini yang harus dilakukan. Ini yang harus dilakukan, ini ada term conditionnya. Kontrak-kontrak pun yang sifatnya internasional, ketika kita menjadi host ke depan, kita pun juga mencantumkan bahwa kita tidak menjunjung tinggi asas-asas Sportiva dan sebagainya, tetapi memang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45
ataupun hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Jadi ada escape clause yang berkaitan dengan itu, sehingga Indonesia tidak dianggap katakanlah melakukan satu diskriminatif. Karena Indonesia kan tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional yang tentu di atas segalanya, dan itu yang kita harus junjung tinggi. Dan yang terakhir adalah kita juga harus melihat di mata internasional bahwa Indonesia tetap berperan menjunjung tinggi perdamaian keamanan dunia. Makanya saya bilang ini ketika IOC juga pernah menolak katakanlah atlet Rusia berkaitan dengan invasi ke Ukraina, artinya Indonesia juga pernah melakukan hal yang sama, yang Piala Dunia U20, lalu yang Asian Games dan sebagainya. Tetapi memang kita harus juga menjaga di mata internasional kita pun juga bagus. Artinya Indonesia tetap menjunjung tinggi sportivitas, menjaga perdamaian keamanan dan sebagainya, Mbak. Iya, langkah Indonesia untuk menjaga perdamaian keamanan di dunia ini menjadi hal yang penting, Mbak Samara. Kita juga ingin mengetahui apakah ada negara-negara lain yang berada di belakang keputusan dari Indonesia ini mendukung keputusan dari langkah dari pemerintah Indonesia nanti, Mbak Samara. Kita akan jawab selepas jeda pariwara berikut ini. Kami masih akan kembali, pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan dialog kami, Mbak Samara. Kami juga ingin mengetahui, tadi saya sempat menanyakan kepada Anda sebelum jeda pariwara, dengan adanya sikap dari pemerintah Indonesia, tentunya ada beberapa negara lainnya yang juga mendukung langkah Indonesia, terutama salah satunya mungkin Rusia yang mendukung hal tersebut. Bisa Anda komentar sedikit, Mbak Samara? Saya kira pasti negara-negara lain menghormati kedaulatan, menghormati konstitusi dan prinsip yang kita pegang sebagai negara, sebagai bangsa. Jadi pastinya saling menghormati ya posisinya dalam hal itu. Tapi Mbak, di dalam momen ini juga saya tuh kami ingin sampaikan bahwa meski ada isu yang sedang berlangsung saat ini, pembangunan olahraga nasional terus berjalan gitu ya. Kita harus sadari bahwa pembangunan olahraga kita tidak berhenti, terus berjalan di tengah isu ini ke Menpora gitu ya, Pak Menpora, juga pemerintah secara keseluruhan di bawah pimpinan Bapak Presiden tentunya berkomitmen memperkuat pembangunan olahraga nasional. Saat ini memang kami sedang fokus juga melakukan penyusunan blueprint pembangunan olahraga nasional. Kita memperkuat cabang-cabang olahraga unggulan, 17 cabang olahraga unggulan yang dipersiapkan dalam berbagai event baik Asia Tenggara, Asia maupun dunia, SEA Games, Asian Games, dan tentu saja Olimpiade, karena sekali lagi kita masih bisa ikut serta dalam Olimpiade 2028. Tentu saja mungkin ya ke depan fokus terhadap misalnya pusat latihan tim nasional yang saat ini sedang direncanakan dibangun. Jadi kita masih fokus terhadap pembangunan olahraga nasional, dan itu harus menjadi fokus kita ke depan gitu. Baik. Bang Hadrian juga merespons hal tersebut, adanya tekanan publik pula yang juga tetap mendukung langkah pemerintah dan juga menolak ada hadirnya atlet-atlet dari Israel. Bang Hadrian. Ya, tentu itu bentuk komitmen negara terhadap kemerdekaan Palestina. Nah, kami tentu sangat mendukung, bahkan dari awal saya katakan bahwa dukungan ini kita berikan ketika persoalan ini mulai muncul ke publik. Nah, yang terpenting adalah olahraga itu bukan hanya sekedar persoalan sportivitas, olahraga bukan hanya sekedar persoalan kalah dan menang, tetapi di olahraga juga tentu dijunjung nilai-nilai kemanusiaan. Nah, atas dasar itulah maka kami di Komisi 10 terus mendukung langkah-langkah pemerintah. Kemudian kami juga berharap kepada Kemenpora untuk melakukan persiapan-persiapan di event-event yang terdekat, seperti Desember nanti kita akan melaksanakan SEA Games. SEA Games ya tentu Kemenpora hari ini sedang bersiap untuk pelatnas atlet-atlet atau cabur-cabur yang akan dilaksanakan di SEA Games. Saya berharap dengan kejadian atau surat yang dikeluarkan oleh IOC ini tidak mengganggu persiapan-persiapan tersebut. Saya meyakini kita memiliki presiden yang hebat, yang diplomasinya diakui oleh dunia, maka apa yang dilakukan atau yang sudah disampaikan oleh IOC hari ini ya tidak terlalu berdampak lah bagi perkembangan dunia olahraga kita. Saya meyakini Indonesia masih akan tetap dipercaya baik sebagai tuan rumah Olimpiade maupun event-event internasional lainnya. Mudah-mudahan nanti Bang Okto kembali ke Indonesia membawa berita yang bagus, dan saya meyakini berita itu akan bagus. Begitu, Mbak. Ya, baik. Prof. Aryawan, apakah menurut Anda diperlukan adanya diplomasi olahraga internasional menyikapi hal ini?
Pasti sangat perlu, Mbak Widi ya. Artinya walaupun kita misalnya dalam kaitan dengan Israel kita tidak memiliki hubungan diplomatik nih antara Indonesia dengan Israel, akan tetapi memang kita perlu menjalin kerjasama dengan banyak negara. Diplomasi internasional khususnya di bidang olahraga yang sejalan dengan peraturan-peraturan di bidang internasional itu harus dilakukan dan kita tetap harus melakukannya. Apalagi dengan adanya masalah yang berkaitan dengan rekomendasi IOC ini kan kita akan diundang ke Swiss. Nah, ini adalah momen kita untuk melakukan diplomasi, kita bisa bicara banyak, ya kan, artinya menjelaskan kedudukan Indonesia, karena by law-nya kan kita sudah clear, sudah ada putusan arbitration sport, kita juga sudah lakukan semuanya, nah tinggal kita tetap menjalin diplomasi dengan yang ada. Dan Menpora saya rasa dan juga Kementerian Olahraga pasti juga sudah membuat blueprint kan, blueprint roadmap untuk rencana olahraga ke depan, dan kita tetap aktif kan, statementnya adalah untuk aktif dalam multinational event kan, olahraga-olahraga yang ada di internasional. Jadi kita tidak akan stop gitu. Nah, yang ketiga adalah yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus perjelas ke depan selain diplomasi internasional juga kontrak-kontraknya kita. Artinya dengan internasional. Pisahkan mungkin antara kepentingan nasional dengan kegiatan internasional. Artinya kita tetap harus melihat bahwa kepentingan nasional yang utama. Standing Indonesia kemarin itu sudah sejalan dengan yang ada. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ada kegiatan internasional yang kita juga dipandang oleh dunia. Kita juga nggak boleh diskriminatif, tetapi kita juga taat kepada konstitusi kita. Kita menentang segala bentuk penjajahan, perdamaian ke dunia, ketertiban umum sesuai dengan konstitusi itu adalah yang paling penting. Karena ketika itu bertabrakan tentu kita harus mengutamakan pijakan dari kepentingan nasional. Apalagi Pak Presiden Prabowo kan sudah clear, two-state solution adalah solusi yang ditawarkan. Dan ke depan Indonesia akan tetap berperan aktif dalam kaitan dengan diplomasi internasional. Nah, kebetulan yang ketemu adalah berkaitan dengan olahraga, berkaitan dengan IOC ini. Jadi mudah-mudahan antara NOC, IOC dengan federasi-federasi yang ada tetap kita lakukan, dan ini bukan rekomendasi yang sifatnya final, tapi juga kita banyak lakukan. Tetapi memang hati-hati juga dengan rekomendasi ini, karena kan kita agak terhambat nih menjadi tuan rumah, ya kan, baik mungkin FIFA, FIBA, dan beberapa pagelaran internasional yang lainnya. Tetapi jangan pernah putus asa, kita pasti bisa, dan saya yakin Kemenpora, Presiden sudah menyiapkan blueprint dan roadmap untuk kita bagaimana keluar dari kondisi yang ada. Karena kita juga pernah seperti ini juga sebelumnya gitu, Mbak. Kita tanyakan kepada pemerintah, Mbak Samara, bagaimana meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah ini sudah on the track dan potensi agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah dalam Olimpiade 2036 ini bisa terlaksana, Mbak Samara? Saya yakin masyarakat Indonesia pasti juga menyadari dan mendukung langkah pemerintah gitu ya, yang tentu saja berpegangan pada prinsip konstitusi kita, prinsip undang-undang dasar kita, apalagi utamanya untuk menjaga keamanan, ketertiban umum. Saya yakin masyarakat Indonesia memahami, menyadari, dan mendukung langkah itu. Dan tentu saja saat ini Pak Menpora terus berkomunikasi dengan Bapak Ketua Umum KOI, Bapak Okto, di mana di situ tentu saja Pak Menpora menyampaikan agar KOI sebagai badan yang berada di bawah naungan IOC untuk terus melakukan negosiasi gitu. Jadi memang prinsipnya kami sebagai pemerintah saat ini, ya Indonesia saat ini melakukan negosiasi kepada KOI, karena memang KOI lah yang menjadi badan di bawah naungan IOC dan menjadi garis terdepan dalam negosiasi olahraga internasional ini. Baik. Terima kasih Mbak Samara, terima kasih Bang Lalu Hadrian, terima kasih Prof. Aryawan. Waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tentunya berharap bahwa kedepannya semua berjalan dengan lancar.